Lagi-lagi ramai soal mobil listrik, kali ini dimulai dari pernyataan bakal calon presiden soal mobil listrik, kemudian berujung respon dari para menteri jajaran Presiden Joko Widodo. Dan juga sebenarnya bagaimana ya penggunaan mobil listrik kemudian dampaknya terhadap masyarakat, kita diskusi. Oke, dimulai dari pernyataan bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan yang ini soal mobil listrik. Lalu beberapa hari kemudian muncul respon yang disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tapi ya, di luar dari pernyataan Anies Baswedan ataupun juga respon Luhut Binsar Panjaitan, sebenarnya bagaimana ya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia? Dan yang paling penting, apa aja dampak-dampaknya terhadap masyarakat? Pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik, terutama mobil listrik dengan memberikan subsidi yang dimulai pada bulan Maret 2023 lalu. Menurut Menteri Perindustrian, ada beberapa faktor mengapa dilakukannya pengembangan kendaraan listrik. Jadi, electric vehicle ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu. Lalu benarkah seperti yang dikatakan oleh Menteri Perindustrian? Saya pun juga membahas hal ini, mendiskusikan hal ini dengan sejumlah pakar serta pengamat. Jadi gini, banyak negara-negara yang sedang berkembang atau bahkan sudah maju secara teknologi, mereka mengaplikasikan mobil listrik untuk meningkatkan kualitas udara. Nah, kualitas udara dan kualitas hal yang baik ini menyehatkan masyarakatnya. Itu salah satu tugas pemerintah kan. Nah, yang menjadi kendala memang benar saat ini adalah masalah harga. Unit mobil listrik tersebut masih relatif mahal, kurang terjangkau oleh masyarakat. Salah satunya karena faktor teknologi ya. Ini butuh kampanye udara yang bersih sehingga merubah mindset dari masyarakatnya. Kemudian kultur masyarakat yang sudah lebih sadar tentang kesehatan ini penting banget nih. Karena selama ini mindset dari masyarakat kan hanya harga. Mobil konvensional ini harganya lebih murah. Jadi untuk mencari atau mengaplikasikan kendaraan listrik dengan harga yang bisa 2 atau 3 kali lipat, mereka lebih milih yang konvensional. Nah, di sini butuh campur tangan pemerintah memang. Dalam hal apa? Memberikan bantuan seperti subsidi. Memang saat ini sudah dilakukan tetapi masih abu-abu ya. Kemudian pajak mungkin pemutihan atau bahkan dihilangkan pajak 0%. Atau pembelian secara termin yang dibantu oleh pihak pemerintah. Nyatanya memang minat masyarakat terhadap kendaraan listrik ini masih rendah meski popularitasnya sudah mulai menanjak. Jika melihat hasil survei Carta Politika tahun 2022 lalu, hanya 28% yang minat menggunakan kendaraan listrik. 61% belum mau beralih dengan berbagai alasan. Mulai alasan harga yang mahal hingga sulit didapatkan mobil listrik di daerahnya. Tapi ternyata ya, penggunaan mobil listrik ini tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara, ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ya, keuntungan dari menggunakan mobil listrik tentunya adalah penghematan BBM yang cukup signifikan ya. Jadi kalau dibandingkan antara jarak tempuh, kemudian dengan konsumsi BBM, tentu kendaraan listrik lebih menang dari segi penghematan dan efisiensi. Itu artinya kan uang yang tadinya ingin dibelikan BBM bisa digunakan oleh masyarakat untuk pembelian barang lain misalnya yang lebih bermanfaat. Kemudian selain efisiensi juga bagi masyarakat secara umum tentunya ini kan peluang usaha yang cukup bagus kendaraan listrik. Kita lihat misalnya 3-4 tahun ke belakang mulai muncul ada bengkel alternatif, kemudian yang menjual suku cadang, baik di toko secara fisik maupun juga toko-toko online yang berkaitan dengan motor mobil listrik. Ini kan artinya ada serapan tenaga kerja, ada lapangan kerja baru yang cukup masif. Kemudian juga akan mendatangkan investasi, yang artinya ada daerah-daerah yang akan menjadi daerah berkembang, entah dia penghasil baterai, ataupun dia penghasil misalnya komponen kendaraan listrik seperti di Jawa Tengah. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya bagi masyarakat, tentunya kalau dari sisi lingkungan juga
emisi karbonnya akan jauh lebih rendah daripada mobil berbahan bakar fosil atau BBM. Memang penggunaan mobil listrik dinilai bisa menjaga kualitas udara, tapi yang paling penting adalah bagaimana penggunaan mobil listrik nantinya benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gimana?